Halo semuanya, Assalamualaikum dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Nah, kali ini kami dari kelompok manajemen kelas C yang terdiri dari Puji Astuti, Andika Nurdi, Nabila Eko, Juwita, dan saya Yuni Sandra ini akan mempresentasikan mengenai manajemen konflik. Nah, sebagai berikut akan satu persatu anggota dan para anggota kelompok kami dan saya untuk menjelaskan beberapa poin-poin penting tentang manajemen konflik. Konflik organisasi. Konflik biasanya timbul dalam organisasi sebagai hasil adanya masalah-masalah komunikasi, hubungan pribadi, atau struktur organisasi. Secara ringkas, penyebab-penyebab tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Komunikasi. Salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang sulit dimengerti, atau informasi yang mendua dan tidak lengkap, serta gaya individu manajer yang tidak konsisten. 2. Struktur. Pertarungan kekuasaan antar departemen dengan kepentingan-kepentingan atau sistem penilaian yang bertentangan. Persaingan untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka. 3. Pribadi. Ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku yang diperankan pada jabatan mereka, dan perbedaan dalam nilai-nilai atau persepsi. Konflik organisasi adalah 5 jenis konflik dalam organisasi. 1. Konflik dalam diri individu yang terjadi bila seorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang diharapkan untuk melaksanakannya bila berbagai permintaan pekerjaan yang saling bertentangan atau individu diharapkan untuk melakukan lebih dari kemampuannya. 2. Konflik antar individu dalam organisasi yang sama, di mana hal ini sering diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian. 3. Konflik antar individu dan kelompok yang berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. 4. Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, karena terjadi pertentangan kepentingan antara kelompok. 5. Konflik antar organisasi yang timbul akibat persaingan ekonomi. Konflik ini mengarahkan timbulnya pengembangan produk baru, teknologi dan jasa, harga-harga lebih rendah, dan penggunaan sumber daya lebih efisien. Konflik struktural dalam organisasi klasik ada 4 daerah struktural di mana konflik sering timbul. Misalnya konflik hierarki. Konflik hierarki adalah konflik yang terjadi pada tingkatan hierarki organisasi. Contoh dari konflik hierarki ini adalah konflik antara ketua BEM dengan ketua bidang, konflik staf muda dengan kor bidang. 2. Konflik fungsional. Konflik ini berarti konflik yang terjadi antara departemen yang memiliki fungsi berbeda. Contohnya adalah konflik antara bidang sosial politik dan bidang humas. Konflik lini staf. Konflik lini staf adalah konflik yang terjadi antara kepala unit dan stafnya. Contoh konflik ini adalah staf yang tiba-tiba menghilang, meninggalkan tanggung jawab bidang. Konflik formal dan informal. Konflik ini adalah konflik yang berhubungan dengan norma yang berlaku di organisasi informal dengan organisasi formal. Stigma tentang buruknya konflik memang sudah mendarah daging. Manusia cenderung melihat masalah sebagai sesuatu kesalahan yang harus disingkirkan. Pada kenyataannya konflik merupakan bagian dari kehidupan termasuk organisasi. Namun di samping itu kita juga dapat melakukan tindakan mitigasi konflik agar organisasi dapat siap dalam menghadapi konflik yang akan datang. Organisasi memitigasi konflik dengan cara sebagai berikut: mempererat hubungan antar organisatoris, menjaga kebersamaan, memperkuat tujuan bersama, dan menanamkan visi misi organisasi pada organisatoris. Ada 3 metode penyelesaian konflik yang sering digunakan: dominasi dan penekanan melalui 1. Kekerasan yang bersifat penekanan otorastik. 2. Penenangan merupakan cara yang lebih diplomatis. 3. Penghindaran, di mana manajer menghindar untuk mengambil posisi yang tegas.
4. Aturan mayoritas dengan melakukan voting melalui produser yang adil. Kompromi menyelesaikan konflik merupakan pencarian jalan tengah yang tepat diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Biasanya dilakukan melalui pemisahan, arbitrasi atau perwasitan, pertukaran. Pemecahan masalah integratif. Dengan metode ini, konflik antara kelompok diubah menjadi situasi pemecahan masalah bersama yang dapat diselesaikan melalui teknik-teknik pemecahan masalah melalui konsensus, penggunaan tujuan yang lebih tinggi. Manajemen konflik, kalau menurut Don M. Baskerville 1993, avoiding menghindari terjadinya konflik, accommodating mengakomodasikan pendapat-pendapat dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat konflik dan mencari solusinya. Compromising merupakan gaya menyelesaikan konflik dengan cara melakukan negosiasi terhadap pihak-pihak yang berkonflik sehingga kemudian menghasilkan solusi. Competing artinya pihak-pihak yang berkonflik saling bersaing untuk memenangkan konflik. Collaborating, di mana pihak yang berkonflik diarahkan dengan bekerja sama secara sinergis dalam menyelesaikan persoalan. Conglomeration atau mixture type, itu cara ini menggunakan kelima style bersama-sama dalam penyelesaian konflik. Nah, kalau untuk hasil diskusi dari case yang diberikan di topik ke-13, yaitu ketika Anda mendapatkan nilai A mata kuliah pengantar manajemen, kemudian beberapa teman Anda tidak menerima hasil tersebut. Nah, jelaskan dasar apa yang dijadikan analisis Anda tersebut harus sesuai dengan penjelasan video dan membaca materi manajemen konflik di atas. Nah, untuk analisanya sesuai dengan diskusi kami, itu merupakan konflik pribadi, ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku yang diperankan pada jabatan mereka, dan perbedaan dalam nilai-nilai atau persepsi karena adanya perbedaan nilai atau persepsi yang diterima teman yang tidak menerima hasil tersebut. Mungkin dari teman yang menolak hasil teman yang nilai A, dia juga bekerja keras sama sesuai seperti teman yang dapat nilai A. Akan tetapi dari pihak penilai atau dosen yang memberi nilai A, mengapa memberikan nilai A? Dosen mungkin mempunyai standar tersendiri atau kriteria mengapa bisa memberi teman yang satu tadi untuk dengan nilai yang A, yang sebenarnya bisa dijelaskan kepada semua mahasiswa. Kasus di atas itu merupakan konflik antar individu dalam organisasi yang sama sesuai poin materi yang dijelaskan satu-satu oleh teman-teman saya, di mana hal ini itu sering diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian dan merupakan konflik lini staf, yaitu konflik antara lini dan staf, adanya perbedaan-perbedaan yang melekat pada personalia lini dan staf. Untuk penyelesaian masalah dengan metode penenangan atau smoothing merupakan cara yang lebih diplomatis atau dengan cara aturan mayoritas majority rule dengan melakukan voting melalui prosedur yang adil. Seperti itu. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.